teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini gue akan membahas ya tentang manga Boruto 2 Blue Vortex terbaru chapter ke-15 yang berfokus pada kisah Gaara yang kalah dan Shinki yang berubah jadi Shinju bernama Ryu. Lihat desainnya, mirip kan? Nah, jadi daripada lama-lama langsung aja ya kita bahas cerita selengkapnya. Jadi cekidot. Oke, jadi chapter kali ini dibuka dengan Gaara yang kewalahan melawan Matsuri, Shinju wanita yang berasal dari Moegi teman Konohamaru. Nah, pada saat itu ada Shinki dan dua kawan setimnya ya yang lagi dilindungi oleh pasir milik Gaara agar tidak diserang oleh Matsuri. Lalu mereka semua juga disuruh segera kabur dari tempat pertarungan ini. Di sini Gaara jelasin ya ke Matsuri kalau dia nggak masalah terluka parah bahkan mati asalkan masa depan desa Sunagakure yakni anaknya dan kedua temannya ini bisa terus hidup. Tapi tentu aja Shinki nggak mau ya disuruh ayahnya lari karena dia tahu Gaara bakal mati di tempat ini kalau dia tidak membantu. Sehingga dengan jutsu pasir besi miliknya, dia ngebebasin dirinya sendiri dari pasir biasa milik ayahnya. Hehehe, kalah kuat ya pasirnya. Dan langsung menyegel Gaara dengan jutsu penyegelan pasir besi yang gak akan bisa ditembus. Akhirnya selamat deh Gaara dari serangan Sumeaka. Walaupun pada akhirnya Shinki sendirilah yang harus jadi korban gigitan Sumeaka ini. Dan boom, berubah deh dia jadi pohon cakra. Dia pun sempat berwasiat ya kepada dua temannya agar nggak usah mengkhawatirkan dirinya dan fokus pergi dan laporkan insiden ini ke pamannya Kankuro. Lalu gimana dengan Gaara? Tenang aja ya teman-teman, dia nggak mati kok. Jutsu segel pasir besi milik Shinki ini ternyata nggak akan bisa dibuka kecuali oleh pengguna pasir besi itu sendiri. Nah, karena Shinki sejatinya itu kan masih hidup ya walaupun dia jadi pohon, makanya segel ini bakal terus aktif sampai kapanpun. Nah loh, dan Naruto, Sasuke, Gaara semuanya kesegel. Dan juga untuk Gaara ini ya khususnya, luka parahnya pun bakal disembuhkan juga berkat jutsu segel milik Shinki sesuai perkataan Kankuro ini. Keren banget kan ya jutsunya. Nah, akhirnya Shikamaru di sini menjelaskan ya tentang apa sih sejatinya pohon itu dan apa yang akan terjadi berikutnya. Serta tentu akan membantu mencari info lebih lanjut kepada Kankuro. Nah, setelahnya Kankuro pun ingin bicara secara kekeluargaan ya dengan Shikamaru agar Shikamaru nggak berkata apapun tentang hal ini kepada Temari karena dia pasti akan khawatir. Ya gimana gak khawatir ya, Gaara adalah adik kandungnya, Shinki juga ponakannya. Hati ibu mana sih yang gak sedih kalau terjadi hal seperti ini ke keluarganya. Hehehe. Dan juga Shika pun tak lupa bertanya ya kepada Kankuro tentang ini semua. Apakah pernah melihat seseorang yang punya cakra yang sama dengan Shinki? Maksudnya ini itu Shinju ya. Kankuro pun jawab belum, karena emang pada saat ngobrol itu belum lahir. Hehe, langsung ditunjukin ya panelnya berpindah ke Ryu. Shinju dari Shinki ini terlahir di dunia. Nah, setelah bangkit ini, hal pertama yang dilakukan Ryu adalah mengeluarkan sesuatu dari kubus hitam tempat kelahirannya. Apakah itu? Ternyata di sana ada kode. Hah? Kok bisa? Ya bisa aja ya, kubus hitam ini kan pada dasarnya sama ya dengan tanda cakar milik kode, jadi dia bisa teleportasi kemana pun. Nah lalu ngapain sih dia ada di sana? Ternyata adalah memata-matai apa yang diobrolin para Shinju. Kode yang udah ketahuan ini pun anehnya nggak dibunuh ya, Jura membiarkannya karena ulah kode lah Shinju bisa terlahir di dunia. Hehehe. Yang jelas di sini kode bertanya ya kepada Jura, "Hei, ngapain aja kalian? Kenapa nggak makan Otsutsuki? Itu kan tujuan Jubi." Nah, Jura pun jawab bahwa itu dulu, sekarang udah enggak. Karena mereka semua udah evolusi jadi Shinju.
Hehe, karena dijawab kayak gitu, Kode pun marah karena Shinju nggak nurutin kemauannya. Akhirnya, dia mutusin untuk nyerang Jura secara langsung. Ciu. Tapi, Jura punya bom bicu yang dapat ia keluarin dari matanya. Sehingga boom, tangan Kode ini pun putus. Gila, secepat itu ya teman-teman. Nah, karena Kode udah kesakitan seperti ini, Jura akhirnya balik memberi kesempatan kepada Kode. Kenapa nggak kau bunuh aja Boruto dan biarkan Kawaki hidup buat jadi makanan Jubi? Ntar buah cakra yang keluar dari Kawaki itu bisa kau makan kan? Gila, kayaknya mereka bakal kerjasama ya. Karena sebelumnya kan Kode udah bilang kalau dia pengen jadi Otsutsuki dengan memakan buah cakra. Makanya dia nyuruh Shinju segera kalahkan Boruto dan Kawaki. Tapi karena sekarang Shinju nggak fokus pada hal itu lagi, lebih memilih mengejar kepuasan pengetahuan informasi, akhirnya mereka negosiasi deh ke Kode untuk bekerja sama, ngalahin Boruto dan memakan Kawaki. Hehehe. Dan Kode yang lagi teriak kesakitan ini pun akhirnya terpaksa setuju dengan perjanjian ini dan menyuruh Jura untuk berjanji memberikan buah cakra nanti kepada dirinya, sehingga pada akhirnya Kode lah yang bakal tertawa terakhir. Wow, maksudnya apa? Apakah Kode ntar kalau udah makan jadi Otsutsuki dia bakal jadi sangat kuat dan bisa membantai semua Shinju? Kayaknya itu ya yang dimaksud Kode ya. Apalagi coba? Hehehe. Lalu akhirnya setelah Kode pergi tadi, Ryu jadi merasa pengen ngebunuh Kode yang sangat menjengkelkan itu. Lalu dijawab Jura, boleh kau lakukan sesukamu, tapi ingat sebagai Shinju, apa hal yang paling kau inginkan dan ingin kau makan? Ryu terdiam sejenak dan akhirnya pun menjawab, dia bakal segera ngelepasin jutsu segel Shinki yang ada pada Gaara, lalu memakan targetnya tersebut. Wow, jadi kayaknya nih di Boruto ini misi Konoha adalah melindungi Gaara dari serangan musuh. Teringat banget kan ya dengan kisah awal-awal Naruto Shippuden, menyelamatkan Gaara dari Akatsuki. Hehehe. Ceritanya paralel banget kan ya teman-teman, kesamaan setelah time skip ini. Nah, sebenarnya chapter masih ada lanjutannya ya tentang obrolan Boruto dan Kawaki, tapi bakal gue bahas di video berikutnya karena obrolan tersebut sangat seru dan sangat panjang, banyak yang perlu dianalisis. Jadi gimana teman-teman tentang video kelahiran Ryu sang Shinju di chapter terbaru Boruto 2 Blue Vortex ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya pembahasan videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih banyak akan membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih telah menonton. Wah, waktunya bahas anime dan manga.